Tidak ada cerita lain, tidak ada cerita alasan apapun menangkan 02 di desa masing-masing. Pemilu itu korupsi kekuasaan, korupsi anggaran segala macam akan terjadi. Karena memang itu seolah-olah dibenarkan untuk pemenangan salah satu tim yang dalam beberapa kasus dilihat sebagai 02 kan. Bung, kita butuh pekerjaan, bukan kartu. Kita teruskan program-programnya Pak Jokowi. Kartu Indonesia Sehat, Indonesia Pinter, semuanya kita teruskan, kita tambahkan lagi. Omongannya gedabrus, alah entut berut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya dan dilancarkan segala rizkinya. Nah teman-teman semua, kemarin ya rame banget tentang bocornya percakapan dimana di sini diduga ya arahkan Kades untuk mendukung paslon 2 dan mempersilahkan untuk menggunakan dana desa. Tentu hal ini membuat reaksi dari masyarakat ya dan juga pejabat lainnya, di mana Pak Mahfud MD pun sempat mengomentari hal ini. Bahkan Bung Rocky Gerung pun seperti itu ya. Dan hal ini pun tentu membuat kaget untuk kita semua ya, kok bisa? Ya walaupun kita semua sudah tahu ya kalau isu-isu kecurangan sudah sejak kemarin-kemarin itu sudah terbuka. Tapi hal ini pun ditanggapi oleh kepolisian di mana dugaan ini tidak ada kejelasannya ya, jadi masih simpang siur. Tapi kalau kita mendengarkan rekamannya begitu jelas ya terlihat dan terdengar di situ. Oke teman-teman semua, nantinya gue akan kasih lihat video rekaman tersebut dan juga tanggapan dari Bung Rocky Gerung dan juga para netizen ya. Tapi sebelumnya gue akan mengatakan ya bahwasanya Pilpres di tahun 2024 ini memang agak lain, di mana penguasa pun ikut serta untuk mendukung salah satu paslon. Sudah sangat terlihat ya, dan itu banyak banget dibahas oleh media-media, bahkan pakar-pakar politik pun ikut membahasnya. Dan tentu hal ini disayangkan sekali ya, karena akan menciderai demokrasi kita sendiri ya, yang sudah sejak lama dibangun secara bagus, malah justru akan rusak saat ini. Maka dari itu kita sebagai masyarakat terus memantau dan mengikuti pemilu ini agar menjadi pemilu yang jurdil, yang baik, yang bagus dan tanpa ada kecurangan di dalamnya. Oke teman-teman semua, kita lihat dulu ya videonya. Sekarang tersebar sebuah rekaman yang diduga adanya kebocoran dan tercium bau-bau kecurangan. Untuk kepala desa ini langsung aja kita diarahkan ke 02. Itu dulu yang pertama. Tidak ada cerita lain, tidak ada cerita alasan apapun menangkan 02 di desa masing-masing. Nah, terkait masalah peluru itu masih diupayakan dengan PJ supaya sebelum Pilpres dikeluar. Dengan catatan 100.000 dikeluarkan uang dari situ. Nah, dari dana desa itu 50 untuk dikirim ke sana untuk mereka penggunaan untuk apalah serangan sama mereka. Itu ada penggunaannya nanti PJ di situ, Kapolres di situ, dan DIM di situ, Kejari di situ. Penggunaannya tuh penggunaan untuk Pilpres, operasional mereka. Jadi yang 50 tinggal di desa. Dan ini macam tahun lalu lah, kan udah tahu-tahu lah itu senior kan. Ini berbahaya dan ini harus dilawan. Jika itu benar, maka Bawaslu harus segera bertindak. Usut semua yang memungkinkan terjadinya kecurangan. Jangan sampai pemilu yang langsung umum bebas rahasia ternodai gara-gara ada yang haus kekuasaan. Ya kita berharap ya dari Bawaslu dan kepolisian untuk segera sigap menangani kejadian ini. Kalaupun ini memang rekayasa ya harus ditangkap juga orang itu ya, karena sudah membuat kegaduhan. Kalau memang ini benar, ya harus diproses secara hukum yang benar ya, agar kepercayaan masyarakat tetap utuh. Nah teman-teman semua, bagaimana menurut Bung Rocky Gerung di Pilpres tahun 2024 ini? Dan juga beliau membahas ya bahwasanya banyak kecurangan dan ini coba kita lihat videonya. Kita mesti berpikir terbalik. Bahwa semua curang kecuali dibuktikan sebaliknya. Bukan semua baik tapi ada yang curang, enggak. Artinya kita mesti pakai dalil itu. Semua curang kecuali dibuktikan terbalik. Itu prinsip pertama. Yang kedua,
prinsip itu inline dengan setara dengan yang ditemukan oleh pengamat-pengamat membuat indeks korupsi internasional yang menganggap bahwa indeks korupsi kita itu 33. Itu artinya dari 100 orang Indonesia hanya 33 yang jujur. Jadi bayangkan misalnya dengan Finlandia itu 98. Dari 100 orang ada 98 yang jujur. Cuma 2 yang potensi korupsi. Di kita itu cuma 30 yang jujur. Itu artinya 70%, sebetulnya 70% pejabat itu terutama itu udah pasti koruptor kan. Jadi dari segi statistik aja itu udah memungkinkan kita menduga bahwa ada watak korupsi di kalangan pejabat. Nah kalau itu menyangkut pemilu, apalagi karena pemilu itu korupsi kekuasaan, korupsi anggaran segala macam akan terjadi. Karena memang itu seolah-olah dibenarkan untuk pemenangan salah satu tim yang dalam beberapa kasus dilihat sebagai 02 kan. Akan dibantah, boleh aja dibantah. Tapi fakta itu tidak membatalkan asumsi umum bahwa akan terjadi kecurangan. Jadi ini yang dari awal kita sinyalkan pada publik, awasi TPS itu tuh. Dan pengawasan itu mesti 24 jam. Bikin aja, bawa aja warung kopi ke situ sehingga nggak bolak-balik cari cemilan. Bawa aja di situ toilet mobile toilet itu supaya nggak bolak-balik sehingga ada jeda waktu di mana petugas pemilu itu bisa memasukkan surat suara kan. Jadi itu yang terjadi itu. Tetapi kita lihat lagi bagaimana Pak Jokowi ingin menampilkan diri sebagai penentu kemenangan. Jadi Jokowi bertindak sekaligus sebagai ketua KPU, ketua Bawaslu, dan sebagai jaksa agung. Sebenarnya Jokowi juga merangkap jaksa agung, juga merangkap Kapolri dia tuh. Dan ini semacam sinisme satir orang untuk melihat bagaimana Jokowi mampu untuk menyulap Indonesia ini dari republik menjadi kerajaan. Nah itulah tadi ya tanggapan dari Bung Rocky, malah justru dibalik gitu ya logikanya gitu. Ya oke teman-teman, di video yang akan gue reaction ini mungkin bisa menjadikan kalian yang belum tahu tentang Pak Anies menjadi tahu. Buat kalian yang masih benci dengan Pak Anies menjadi care gitu kan. Dan ini juga sekaligus untuk mematahkan persepsi atau video-video yang selalu menyudutkan Pak Anies sendiri. Kita lihat videonya. 02 selalu surveinya tinggi. Tapi kenapa kok banyak juga kepanikan dari 02 sendiri ya? Ini untuk pendukung 01 dan 03. Teman-teman semua, kebayang gak sih? Kita itu selama ini selalu disuguhkan survei yang memenangkan 02. Sehingga seolah-olah nanti 02 akan masuk ke putaran kedua karena surveinya selalu tinggi. Dan antara 01 atau 03 salah satunya nggak akan masuk ke dalam putaran kedua. Pernah kepikiran nggak sih bahwasanya ini adalah strategi brainwash agar kita meyakini bahwasanya itu adalah benar, teman-teman semua. Benar nanti 02 akan masuk ke putaran kedua dan salah satu dari 01 atau 03 akan gagal masuk ke putaran kedua. Nah, coba kita hilangkan faktor brainwash ini sehingga kita bisa memilih presiden tidak dengan hal yang tidak rasional. Contoh, memilih presiden karena FOMO, memilih presiden karena gemoy, memilih presiden karena kepentingan tertentu, memilih presiden karena oh iya politik dinasti itu baik. Nah sehingga kita memilih dengan hal-hal yang rasional, memilih Pak Anies karena rekam jejaknya sebagai gubernur DKI, memilih Pak Ganjar dengan rekam jejaknya gubernur Jawa Tengah, memilih Caimin dengan rekam jejaknya di legislatif dan eksekutif, memilih Mahfud MD rekam jejaknya di legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, ayo teman-teman semua kita kembalikan sisi rasional kita sehingga kita memilih presiden dengan rekam jejak yang benar-benar luar biasa baiknya. Dan jangan lupa, jangan mau ke brainwash dengan survei-survei dan ya hal-hal tadi yang saya sampaikan. Semangat buat kita berjuang menangkan capres-capres kita. Oh iya teman-teman, gue mau kasih info sedikit ya buat kalian semua ya. Kalau gue buat voting di channel Prayoga Muhammad ini ya, dan di situ ada 52.000, hampir 53.000 vote, dan di situ ada 3 pilihan kan, 01, 02, dan 03. Alhamdulillah sekali 01 mendapatkan 80% dan 03 mendapatkan 19% dan 02 itu yang paling kecil sendiri. Berarti di sini memang banyak ya yang mendukung Pak Anies Baswedan. Oke, kita lanjutkan videonya. Bu Wawin panen apa? Pak Mamang ini panen singgung. Apa itu? Singkong sama jagung. Ya kemarin kan nanamnya singkong. Lah kok sekarang panennya jagung?
Ini namanya hilirisasi estet yang kayak gini. Oh, besok lagi Bu Wawin nanamnya kelapa, pisang, sama singkong. Terus dan ini apa? Olah mangkrak. LHO LAWUNG kok KOK yo ye Awalnya gue tuh dukung beliau sebelum beliau berubah persona jadi gemoy. Gue pikir wah Indonesia butuh nih presiden yang tegas, keras dan ditakutin ya kan. Tapi pas jadi gemoy itu gue ya Allah, pernah kan ngeliat rekamannya yang lagi diwawancara dia keluar ruangan tuh kayak ya Allah, image Kopassusnya luntur bang. Gue langsung gak percaya tuh gosip-gosip tentang dia yang pernah nyulik aktivis, gak percaya gue. Kayaknya kejahatan paling berat dia tuh lupa tidur siang kayaknya tuh. Iya, dari Prabowo Subianto ditakutin jadi Prabowo Cabianto. Maksud kayak temennya Cipung ya kan. Takutnya pas pampresnya nanti Susrini lagi. Asik gue ngeliat dia kayak begitu ya Allah, bawanya pengen negor bang. Wow, no. Situasinya begini, Prabowo mengeluh tentang situasi sekarang. Karena saya tidak berkuasa 20 tahun. Kira-kira seperti itu. Karena ya ini realita, saudara-saudara, ini realita. Ini kebiasaan dia. Jadi untuk Prabowo tidak ada hal yang baru. Dia ngeluh, marah. Orang ketawa nggak boleh. Yang ketawa? Kenapa kalian ketawa? Lucu ya? Kok lucu? Mukul meja. Nah, artinya bahwa bagaimana saya melihat hal yang baru ketika dari waktu ke waktu mengeluh terus. Rakyat nggak butuh mendengar keluhan pemimpinnya. Oke, untuk yang menganggur kita siapkan ini loh, kartu prakerja. Kartu Indonesia Pintar seperti ini. Yang kita harapkan dengan kartu ini, anak-anak dari keluarga yang tidak mampu bisa berkuliah. Yang kedua, kami juga mengeluarkan kartu prakerja. Dan dengan kartu prakerja ini, kita akan lakukan pelatihan-pelatihan, training-training baik di dalam negeri maupun di luar negeri bagi lulusan SMA, SMK, akademi, perguruan tinggi maupun korban-korban PHK. Rakyat akan kita bagi kartu-kartu. Bung, kita butuh pekerjaan, bukan kartu. Sudah sekalian, kesehatan, farmasi, kita teruskan program-programnya Pak Jokowi. Kartu Indonesia Sehat, Indonesia Pinter, semuanya kita teruskan, kita tambahkan lagi. Omongannya gedabrus. Alah, entut berut. Salah satu alasan kenapa gua nggak mau dukung 02, yang mendukung dia aja nih kena masalah, nggak diakuin bahwa itu pendukungnya. Ini belum jadi loh, apalagi ntar udah jadi kagak bakal diakuin loh. Gue makanya males gue dukung dia. Gue mau dukung jelas-jelas saya dah Pak Anies Baswedan, udah paling top, paling santun, berwibawa, keren, ganteng. Nggak ada lain-lain lagi dah. Pokoknya Pak Anies Baswedan nomor 1. Tuh wakilnya yang Caimin tuh, yang kecilan dikit. Sorry Caimin. Sehat selalu semua ya. Assalamualaikum. Ini beberapa alasan kenapa kita nggak perlu menangisi Pak Prabowo. Yang pertama, hidupnya jauh lebih indah dari kita rakyat. Lahir dari keluarga kaya, kita aja mungkin masih ngontrak. Punya harta kekayaan 2,7 T. Saldomu di rekening berapa? Punya tanah 500.000 hektar. Lah kita aja boro-boro 100 meter aja udah syukur. Mantu Presiden Soeharto yang sangat berkuasa. Punya karir cemerlang, bahkan jadi jenderal termuda saat mertuanya jadi presiden. Bahkan sekarang jadi Menteri Pertahanan dan Capres 3 kali. Kita buru-buru jadi Jenderal, Menteri, Capres. Jadi Ketua RT aja belum tentu ngerasain. Nah yang kedua, apa yang ditanyakan oleh Pak Anies dan Pak Ganjar pada saat debat itu bukan serangan personal. Karena menanyakan anggaran itu adalah hak kita sebagai warga negara pembayar pajak. Kalau alasan rahasia negara, masih bisa kok dijawab secara umum. Toh data yang ditanyakan itu semuanya bisa diakses di internet. Seperti pengadaan alutsista, pesawat yang melibatkan PT TMI yang ternyata mengandung banyak pertanyaan publik. Rahasia negara itu kalau ditanyakan di mana senjata disimpan, di mana dibangun markas rahasia, di mana intelijen kita ditempatkan. Justru Pak Prabowo yang menyerang Pak Anies secara personal dengan mengatakan Anda tidak pantas bicara etik dengan saya.
Lalu belakangan malah bukannya mendidik pendukungnya, justru memaki di publik dengan kata-kata yang tidak pantas untuk menjadi konsumsi umum. Etik dasmu. Nah, yang ketiga, kalau kalian bilang Pak Prabowo nggak bisa bicara, hanya bisa bekerja, justru seseorang yang berada di level kepemimpinan itu wajib mempunyai kemampuan komunikasi yang baik dengan bahasa yang mendidik, agar dapat menyampaikan dan mengkoordinasikan gagasannya kepada bawahan dan masyarakat, dan menjadi contoh yang baik bagi rakyat. Nah yang keempat, kalau kalian bilang Pak Prabowo dikhianati Pak Anies, Pak Anies sudah menunaikan janjinya untuk tugas 5 tahun di Jakarta dan tidak maju menjadi capres di tahun 2019. Walaupun pada saat itu banyak yang meminta beliau. Masa kita mau mengkebiri hak Pak Anies seumur hidup, nggak boleh capres hanya karena di 2024 ini Pak Prabowo masih bernafsu untuk menjadi penguasa, walaupun sudah gagal 3 kali. Nah, yang terakhir, yang kelima, kalau kalian bilang Pak Anies berutang budi kepada Pak Prabowo karena sudah menjadikan Pak Anies gubernur, justru Gerindra lah yang meminang Pak Anies saat itu untuk maju karena elektabilitas Pak Anies yang tinggi, dan Gerindra punya kepentingan untuk memenangkan Pilgub DKI. Dan ingat, suara Gerindra hanya 19 kursi, tidak cukup untuk mengajukan cagup jika tidak didukung oleh PKS yang mempunyai 16 kursi. Lagian Gerindra saat itu juga sudah mendapatkan haknya dengan perwakilan Pak Sandi sebagai Dewan Pembina Gerindra yang dimajukan sebagai wagub. Sedangkan PKS legowo tidak menempatkan wakilnya. Jadi hubungan antara Pak Anies dan Gerindra adalah hubungan yang saling menguntungkan. Nah, ini yang terakhir. Kapan terakhir kali kita menangisi orang tua kita di depan kamera? Masa iya Pak Prabowo lebih pantas ditangisi daripada orang tua kita? Nah, mikir, makanya mikir. Pinter-pinter tuh harus mikir. Anak muda lagi harus pinter mikir. Ya, bagus banget ya konten yang disajikan oleh si abang ini. Mudah-mudahan abang ini sehat terus dan menjadikan kita semakin pinter dan bertambah pinter. Nah, oke teman-teman semua, di akhir video ini gue masih keinget ya tentang makan siang gratis, susu gratis. Nah, ini sebenarnya ide dari siapa sih? Soalnya dulu di tahun 2019 sepertinya Pak Prabowo pernah mengatakan kalau dia akan memberikan makan gratis, dan itu sudah dilakukan oleh Pak Anies sebagai gubernur Jakarta waktu itu ya. Dan nanti juga ada komentar dari Bung Rocky Gerung. Bagaimana sih tanggapan Bung Rocky Gerung tentang makan gratis? Oke, kita lihat ya videonya. Sebuah gagasan yang konkret, bukan sebuah teori atau retorika. Nah, ternyata Mas Gibran udah bilang kalau itu adalah sebuah gagasan yang konkret, bukan cuman teori dan bukan retorika. Gagasannya adalah makan siang dan susu gratis gitulah ya, karena sudah diimplementasikan katanya di berbagai negara. Tapi Pak Prabowo juga bilang 2019 ingin memberi susu dan makan pagi di seluruh sekolah-sekolah dasar Republik Indonesia. Kalau perlu di sekolah sampai SMP, SMA. Ini sudah dilaksanakan dan sudah akan dilaksanakan oleh saudara Anies Baswedan di DKI. Jadi gue bingung nih, maksudnya gagasan utamanya itu adalah sebuah proyek yang sudah dilaksanakan Anies Baswedan atau gimana nih? Karena kan itu udah dilaksanakan Pak Anies dan Pak Prabowo juga mengakui. Jadi Pak Prabowo itu nyontek apa melanjutkan apa gimana ya? Gue bingung nih. Apalagi makan siang gratis. Di mana? Di jalan-jalan. Antrian pasti panjang. Dan itu menghina orang itu. Yang diperlukan adalah pendidikan gratis. Supaya IQ bertambah. Yang diperlukan adalah kesehatan gratis. Jangan pakai BPJS yang masih ada sifat asuransi di situ. Itu semuanya tugas negara. Dengan cara itu orang dihargai. Human dignity-nya, harkatnya. Kasih dia pekerjaan supaya dia bangga bahwa dia bekerja, bukan begini pada pemerintah. Semakin orang dikasih gratis, semakin mentalnya jatuh gitu. Yang ada harga diri. Tetapi Jokowi ingin memelihara itu. Berapa IQ nasional kita sekarang? 78,5. Rata-rata normal IQ orang itu 90-100. Kita di bawah normal. Ya itulah ya, makanya banyak juga para netizen, para masyarakat yang tidak suka dengan makan gratis ini. Karena tentu repot banget guys, kita harus mengantri, keburu kita sakit perut tuh saking laparnya kan.
Kalau menurut kalian pribadi gimana sih? Coba komentar di bawah ya. Ya oke teman-teman semua, kita sangat bersyukur ya punya sosok yang sangat cerdas dan pintar seperti Pak Rocky Gerung ini, yang selalu mengajarkan kita dan memberikan fakta-fakta yang luar biasa, memberikan ilmu-ilmu secara akademis ya, sehingga kita bisa menjadi lebih pintar lagi. Oke teman-teman semua, gua rasa cukup ya. Jangan lupa berikan komentar dan kritikan kalian di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Sekian dari gua, Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.